cara melihat rasio keuangan di Simple Accounting. Nah, di sini untuk melihat rasio keuangan itu bisa dilihat di menu report, kemudian di sini ada rasio keuangan. Nah, di sini rasio keuangan akan menampilkan rasio-rasio tertentu dengan formula khusus yang sudah dihitung otomatis oleh sistem. Di sini saya coba jelaskan. Yang pertama itu ada liquidity ratio atau total asset ratio, yang dimana rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan itu dapat dikatakan liquid apabila aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut mampu melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya. Terkait ini tidak ada ketentuan pasti, tetapi para ahli sepakat bahwa rasio likuiditas ini tidak boleh melebihi dari 30%. Kemudian yang kedua ada activity ratio atau total asset turnover, yang dimana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau aset yang dimilikinya. Rasio ini juga dapat dikatakan sebagai rasio untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Tidak ada ketentuan khusus berapa persen untuk rasio aktivitas ini, tetapi semakin besar persentasenya, maka semakin bagus rasio aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada leverage ratio atau solvability ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Nah, di sini untuk rasionya itu ada dua. Yang pertama ada total debt to asset ratio, yang dimana ini perbandingan antara total utang dan juga total aktiva. Untuk nominalnya atau persentasenya itu tidak boleh melebihi 30%. Kemudian yang kedua ada total debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara utang dengan modal, yang dimana persentasenya itu harus di bawah 42 sampai dengan 43%. Artinya tidak boleh melebihi 42 sampai dengan 43%. Kemudian untuk rasio selanjutnya itu ada profitability ratio atau rentability ratio, yang dimana rasio atau perbandingan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait dari penjualan, kemudian aset, dan juga ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Nah, di sini ada 4 formula. Yang pertama itu adalah gross profit margin. Profit margin atau margin laba kotor adalah perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Kemudian yang ketiga ada return on asset atau ROA. Nah, ROA ini adalah rasio yang memaparkan hasil atau return atas aktiva yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Rasio keuangan ini menjadi tolak ukur untuk efektivitas manajemen dalam mengelola investasi. Semakin kecil rasio ROA, kondisi perusahaan sedang kurang bagus. Dan yang terakhir yaitu return on equity atau ROE. ROE ini berarti rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal ataupun investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham di perusahaan. Semakin nilai ROE mendekati 100, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap 1 rupiah ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan 1 rupiah dari laba bersih perusahaan. Demikian terkait dari penjelasan rasio keuangan.